Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Selamat menonton untuk pertemuan ketujuh untuk Customer Relationship Management. Nah, di bab pertemuan 7 ini, jadi ini adalah pertemuan terakhir sebelum UAS. Jadi diharapkan kakak-kakak nanti akan mengerjakan dengan baik dan benar. Oke. Pada bab 12 kita akan mempelajari CRM di era digital. Bab 13 peran AI dan Big Data, serta bab 14 evaluasi dan studi kasus global. Nah, untuk transformasi digital dalam CRM sendiri, kita lihat ya perubahan dan interaksi dari pelanggan sendiri ya. Jadi kita di mana kita harus adaptif terhadap pelanggan lebih aktif dan berinteraksi menggunakan media sosial dan perangkat mobile. Jadi mempengaruhi cara perusahaan membangun hubungan dengan mereka. Nah, untuk sosialisasi CRM sendiri, jadi dari transaksi ke percakapan, perubahan dalam komunikasi pelanggan sendiri adalah ada yang tradisional sama yang memang bersifatnya saat ini. Nah, untuk tradisional sendiri mungkin kalau sebaiknya gitu ya, tapi bukan komunikasi satu arah. Mereka biasanya satu arah dari TV gitu ya. Kemudian kalau kakak-kakak dulu nonton TV terus ya udah lihat iklan ya udah satu arah kita dengerin. Tapi kalau sekarang udah mulai ada namanya live streaming gitu ya. Kita udah lihat untuk kontrol perusahaannya juga secara penuh, terus fokus pada transaksi sendiri. Nah, sosial CRM sendiri kita sifat karakteristiknya biasanya dua arah tadi ya. Biasanya pakai live streaming, kita bisa tanya-tanya, Shopee Live gitu ya, atau TikTok Live dan lain-lain. Itu ada memang yang menonton dan memang mereka mengontrol percakapan sendiri. Jadi mereka misalnya nanya, ya udah kita jawab gitu, dan fokusnya adalah hubungan dan advokasi. Jadi kalau dulu fokusnya udah beli nih, mereka pasti nonton sampai keinget-inget gitu. Kalau sekarang enggak. Nah, manfaat sosial CRM bagi bisnis sendiri adalah sebagai listening, crowdsourcing, advocacy. Jadi memang biasanya dia itu mendengar suara pelanggan tanpa harus mention resmi. Jadi kalau dulu kan kita kirim nomor langsung gitu ya. Misalkan contoh nih ya, di air minum ini ada nomor pelanggan gitu ya. Nih Halo Fit nih kan contohnya ini ya. Nah, itu kan ada kita harus ke situ ya effort ya. Ya bahkan ada yang nggak lihat lah, nggak mention untuk itu. Tapi kalau misalkan live kan kita langsung balik masuk gitu ya. Jadi langsung, ini Kak, ini gimana gitu ya. Oh ini maksudnya ini Kak, gitu. Langsung typing di saat mereka memang live gitu ya. Crowdsourcing adalah melibatkan pelanggan dalam inovasi produk. Nah, jadi misalkan ada usulan nggak dari si produk ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat itu. Serta advokasi. Jadi pelanggan puas nih, jadi menjadi influencer yang memang mereka juga bisa affiliate gitu ya. Bahkan kita bisa jadi mereka bahkan affiliator adalah ternyata customer kita juga. Jadi kita bisa handle mereka. Nah, mobile CRM adalah solusi cerdas untuk bisnis. Nah, biasanya kemarin kita juga udah lihat aplikasinya ya. Biasanya dia tuh aksesnya real time adik-adik. Jadi atau kakak-kakak nih ya, kita lihat dia adalah kepada staf lapangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dengan cepat. Jadi misalkan kalau kita punya bisnis, kita udah punya aplikasi CRM ini, oh penjualan sekian, keluhan pelanggan kayak gini. Terus langsung cepat. Misalnya contoh ya, sekarang PLN aja, kalau kita keluhannya cuman telepon itu bakal lama. Tapi kalau kita di aplikasi itu bakal lebih cepat. Karena mereka masuk ke dalam sistem keluhan yang ditinjau oleh direksi gitu ya. Itu contohnya. Nah, strategi WhatsApp CRM di Indonesia sendiri biasanya ada WhatsApp bisnis ya. Biasanya kita pakai WhatsApp bisnis, kemudian centang hijau gitu ya. Memang udah bener nih atau penipu gitu. Jadi bilang yang centang hijau, yang logo ini itu kan banyak penipuan ya. Nah, kemudian integrasi CRM
untuk mengoptimalkan pengalaman pelanggan melalui platform yang familiar. Terus kemudian notifikasi otomatis, jadi kita beri untuk informasi pengiriman dan konfirmasi pembayaran secara otomatis. Ya, sekarang kita udah laksanakan ya, kita lihat Shopee, Tokopedia, TikTok itu ya semacam itu. Chatbot yang cerdas, nah kita nanya langsung mereka jawab. Kadang memang masih 80% sih, cuman yang ece-ece, tapi nanti misalkan ada yang lanjutan yang di site-nya adalah si customer service sendiri. Tapi setidaknya tadi 80% sudah membantu ya dari si chatbot ini. Masa depan CRM dan AI dan personalisasi sendiri, tren masa depan dalam customer relationship management sendiri, kita bisa mengubah cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan, memanfaatkan analisis data untuk memberi pelayanan yang lebih relevan dan emosional kepada individu. Jadi memang di masa depan sendiri kita udah nggak trennya adalah kita berbasis ke kita diri kita masing-masing karena setiap orang kan pasti berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa samain misalkan oh dia suka diskon yang ini gitu dibanding diskon yang lainnya jadi bisa berbeda. Kemudian CRM terbaik yang adalah yang menggabungkan teknologi dengan sentuhan manusia jadi menciptakan pengalaman yang lebih personal jadi memang itu adalah CRM yang terbaiknya. Nah, dari kesimpulan di CRM di era digital ini, evolusi dari sistem tradisional gitu ya. Jadi udah berkembang nih dari yang tradisional tadi satu arah jadi dua arah gitu ya, lebih interaktif gitu. Nah, kemudian teknologi sebagai penggerak utama. Nah, sekarang udahlah kita berbasisnya teknologi. Terus kemudian juga ada kemanusiaan sebagai inti CRM. Jadi memang kita butuh tetap sentuhan manusia untuk menjawab pelanggan yang memang tidak dapat diidentifikasi oleh robot. Nah, social CRM atau engaging customer online ini adalah real time connection. Jadi memang kita langsung ya, nggak nunggu-nunggu waktu buffering. Jadi memang Brandly itu memang mereka sekarang udah masuk ke loyal customer di mana mereka udah menggunakan WhatsApp maupun Instagram. Jadi lebih cepat untuk menjawab pertanyaan kita. Nah, untuk peran AI dan Big Data sendiri pada bab 13, aduh, ini berantakan. Jadi, sebentar. Jadi pada bab 13 ini, bentar ya, oke. Nah, itu adalah transformasi dari tradisional masih pakai orang menjadi robot. Jadi kini lebih menggunakan AI gitu ya. Nah, evolusi CRM sendiri adalah perbandingan CRM tradisional sama AI yang tadi ya. Nah, itu fokusnya adalah efisiensi dan otomatisasi. Jadi memang kalau dulu kita lihat analisis perilaku pelanggan aja, pengingat panggilan baru manual, sekarang udah fokus untuk efisiensi dan otomasi. Kekuatan Big Data sendiri adalah sebenarnya ada data-data yang tidak terstruktur, eksternal, IoT, proaktif gitu ya. Sebenarnya analisis suara dan teks emosional itu memang tidak terstruktur. Jadi makanya kita perlu adanya big data. Jadi misalkan kita nih suara kita, kadang udah bisa dianalisa sama mereka. Padahal kita udah berbeda ya. Dan itu tidak terstruktur. Makanya nanti kita perlu adanya big data. Dan eksternal, jadi tren cuaca dan media sosial itu juga perlu karena nanti keadaannya dari customer sendiri, misalnya pengiriman seperti apa, apakah pending apa enggak nih gara-gara faktor cuaca. Nah, contohnya IoT ada perangkat pintar kirim data. Jadi memang kita bisa mengirim data dari masing-masing itu, dari Internet of Things. Jadi semua serba pintar ya, smartphone. Nah, kemudian proaktif mengoptimalkan pengalaman pelanggan otomatis. Jadi memang seperti itu. Penerapan AI sendiri itu prediktif, analisis, personalisasi, generatif. Jadi sebenarnya si AI ini punya skor calon pelanggan yang potensial gitu ya. Nah, itu baru calon nih. Jadi ada skor-skornya. Jadi kita bikin nih, ini sudah terprediksi nih kira-kira bakal jadi calon pelanggan kita dari si AI ini.
Nah, kemudian kita analisis. Dari analisis itu si AI ini nganalisis bahwa dari media sosialnya oke apa enggak. Makanya kalau adik-adik nanya, kita lagi teleponan atau apa, tiba-tiba kok keluar di sosial media kita tentang iklan-iklan yang kita lagi omong, aku pengen beli sabun deh, aku pengen beli sampo deh, misalkan contohnya kita keluar di situ iklannya. Dan personalisasi, jadi memang konten unik dari jutaan ya yang kita suka gitu, karena kita suka nonton itu aja. Jadi mereka personalisasi ke kita. Generatif membantu buat email otomatis, jadi kita email otomatis gitu. Nah, chatbot sendiri, aduh maaf nih ya warnanya jadi kayak gini. Asisten virtual modern. Jadi memang mereka punya empati juga, terus solusi cerdas juga. Jadi memang sebenarnya lagi di-develop untuk ke arah sana. Tantangan etika sendiri dari si AI ini adalah adanya bias. Jadi memang menghindari diskriminasi sama algoritma. Jadi mungkin kalau nanti ada ketidaksesuaian itu bisa kita hindari. Nah, ada transparansi, jadi pelanggan tahu siapa yang berbicara. Dan kemudian kedaulatan kepatuhan undang-undang PDP data. Jadi memang ada undang-undang untuk undang-undang ITE gitu ya. Transparansi pun kita bisa tahu nih kita sebenarnya ngomongnya sama manusia apa robot. Kemudian privasi, perlindungan data pribadi pelanggan. Nah, pada bab kita agak lebih cepat ya, maksudnya pada bab 14 kita lihat evaluasi dan studi kasus global. Ini kita lebih cepat karena saya rangkum dari yang kelas biasa menjadi kelas khusus ya, 8 untuk kelas malam hanya 8 pertemuan. Jadi saya rangkum dari 16 pertemuan jadi satu, tapi seenggaknya kakak bisa tahu. Nah, di bab 14 evaluasi dan studi kasus global ini sebenarnya mempelajari teori yang satu halnya dia itu adalah puzzle. Jadi memang di mana kita lihat bukan hanya angka penjualan, tapi kita memahami hubungan yang benar-benar berkelanjutan. Jadi memang target kita adalah kelanjutan sama si customer-nya seperti apa, sampai beli apa enggak gitu. Nah, sebelum itu kita perlu namanya adanya audit CRM gitu, Customer Relationship Management, di mana pengukurannya mengukur kesehatan hubungan pelanggan secara efektif. Jadi kita misalkan jadi nanti ada audit data, ada audit proses, sama audit hasil. Nah, di situ kita bisa lihat kira-kira datanya valid enggak, atau misalkan udah nggak valid lagi nih, udah dari tahun kapan, udah nggak update gitu. Nah, itu kita perlu perbaiki. Audit proses, kita lihat nih prosesnya untuk produktivitas teknologi yang membantu meningkatkan produktivitas dan pengalaman pelanggan. Jadi misalkan pelanggan, nggak ada rasa baru nih, kok dia nggak update ya, nggak apa. Nah, itu bisa kita tanyakan untuk proses audit proses dari kinerja si timnya. Dan produktivitas dari misalkan pabrik atau misalkan mau usaha apa gitu ya. Nah, audit hasil adalah kita lihat dari segi ekonominya gitu ya. ROI ya, return of investment gitu ya. Jadi memang penting adanya loyalitas pelanggan, apakah mereka ini menguntungkan atau enggak dari kita marketing. Misalnya kita marketing 2 juta, tapi pelanggannya cuma beli 100.000, itu kan enggak masuk di akal. Jadi kita perlu adanya strategi khusus untuk itu. KPI utama CRM sendiri adalah customer retention, average resolution, expansion revenue, sama net promoter score. Jadi sebenarnya di customer retention itu untuk di mana perusahaan dapat menjaga hubungan dengan si customer itu agar tetap berkelanjutan. Average resolution adalah rata-rata di mana tim CRM ini dapat menangani masalah pelanggan yang membuat mereka jadi loyal sama kita. Gitu kan, kalau kita misalkan ada kenapa-napa, cepat pelayanan kita suka ya, bakal beli produk itu lagi deh, karena cepat menangani masalahnya. Gitu. Misalnya contoh handphone rusak, kita kemana, nggak tahu nih, nggak ada spare partnya, bla bla bla. Kan itu kan waktunya kita jadi terlalu ini ya. Tapi kalau cepat nih, udah nih selesai. Wah itu hebat sekali ya, langsung ganti HP baru atau gimana. Nah itu masuknya average resolution. Expansion revenue, jadi kita membuat pelanggan lama mencerminkan kemampuan bisnis untuk menjual lebih banyak. Jadi nanti ketika kita sudah settle, kita cari lagi nih untuk profitabilitas kita atau keuntungan kita dalam suatu bisnis.
Net Promoter Score biasanya kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan merek kita kepada orang lain. Jadi word of mouth atau dari mulut ke mulut. So di kasus Starbucks ya biasanya nih, kalau dalam strategi aplikasi, personalisasi, strategi, peningkatan pendapatan lebih dari 50%. Strategi aplikasinya adalah aplikasi Starbucks ada rewards-nya, jadi ngumpulin data pelanggan juga. Dia juga pelanggannya merasa setelah membeli dapat reward ya, dapat poin, nah itu bisa ditukar dengan misalkan minum yang lain atau makanan gitu. Nah, kemudian ada eksekusi AI. Jadi misalkan udah pakai AI untuk menawarkan penawaran yang terutama di jam-jam sepi. Jadi misalkan jam-jam sepi di luar jam makan gitu ya. Nah, gimana tuh caranya mereka bisa ningkatin engagementnya kepada pelanggan. Nah, hasil pendapatan sendiri lebih dari 50% pendapatan Starbucks berasal dari anggota program loyalitas. Jadi memang masuknya di personalisasi. Jadi memang Starbucks ini udah mulai ke arah sana. Jadi sebenarnya pendapatannya 50% memang berdasarkan dari anggota. Nah, ini contoh dari Amazon ya. Jadi analisis pendekatan CRM analisis dan prediktif di Amazon. Jadi pertama itu strategi utamanya Amazon menggunakan algoritma collaborative filtering. Jadi kita filter produk yang memang sangat relevan dengan kitanya atau si customernya. Kemudian eksekusi sistemnya adalah sistem yang canggih, mampu mengenali keinginan pelanggan. Jadi misalkan, pengen diskon ini, dia langsung bisa ngelingin untuk penciptaan belanja yang lebih personal. Jadi mereka rajin beli lah ya. Nah kemudian ada hasil yang dicapai. Jadi pendekatan ini menghasilkan 35% penjualan berdasarkan fitur rekomendasi, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan stok produk. Jadi memang kalau si Amazon kan kita bukan ada stok ya, tapi kita dari penjual-penjual UMKM yang lainnya atau mungkin dari pabrik-pabrik. Nah itu kan kita bisa mengurangi nggak ada namanya fitur stok lagi di kitanya di Amazonnya gitu ya. Nah rencana aksi untuk CRM sendiri biasanya kita ada bulanan sampai 6 bulan. Biasanya bulan 1 kita lihat dulu datanya untuk riset apakah ada pelanggan salah nih datanya. Kalau misalkan salah kan jadi zonk juga ya gitu. Nah udah kita strategi pun jadi nggak sama gitu. Nah itu peta perjalanan pelanggan untuk memahami kebutuhan. Kemudian pilih software CRM yang sesuai dengan skala kebutuhan bisnis dan latih sumber daya manusia dan membangun budaya berfokus pada pelanggan. Kemudian gunakan analisis untuk personalisasi pelanggan pelanggan dan meningkatkan keterlibatan. Jadi memang kalau di 6 udah ayo ada ngadain acara apa gitu ya. Kemudian biasanya sumber dayanya dari pelayanan dari customer relationship itu biasanya bangun untuk berfokus pada pelanggan. Customer centric kalau kita bisa bilang. Kesimpulan utama di bab ini ya, adalah CRM ini diakhiri dari satu pesan. Jadi memang CRM ini bukanlah suatu proyek dengan tanggal selesai. Jadi nggak pernah selesai. Kita berkelanjutan terus untuk tetap mengkeep pelanggan ini tetap berkelanjutan. Memang selera pelanggan kadang suka berubah-ubah. Itu kita mesti analisis. Teknologi seperti AI dan Big Data akan terus berkembang, namun prinsipnya tetap sama. Siapa yang paling mengenal pelanggan, dialah yang akan memenangkan pasar. Oke, ini tugasnya nggak saya berikan, tapi nanti adik-adik bisa bertanya, silakan yang mau bertanya. Saya insya Allah akan share nilainya, jadi nanti misalkan ada yang tugas belum untuk kuis, ya, mohon untuk dikelarkan. Nah, saya mau koreksi untuk diupdate ke datanya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ringkasan untuk proses evaluasi sendiri. eh, Infografis tentang audit dan KPI sendiri. Jadi ada ringkasan dari proses evaluasi CRM dari audit data hingga pemantauan KPI sendiri. Jadi untuk memahami strategi dan langkah konkretnya. Jadi memang mengelola hubungan pelanggan ini lumayan ribet ya gitu. Jadi kakak-kakak nanti bisa untuk mengaudit datanya terlebih dahulu. Apakah memang sesuai atau tidak dari si customer-nya sendiri. Jadi kita bisa lihat proses dari customer relationship management-nya dari masing-masing evaluasinya gitu.
Nah, setelah itu kita lihat datanya, kita pantau berbasis KPI atau Key Performance Indicator. Jadi memang kita untuk membantu memahami strategi khusus untuk langkah konkret nih ke depannya untuk mengelola hubungan yang efektif. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin nanti jika ada pertanyaan tentang UAS, jadi oh ya, UASnya nanti adalah dari bab pertemuan ke-6 sampai pertemuan ke-5 sampai ke-6. Jadi kan 4 UTS, 5 ke 7 gitu ya. Nanti 5 sampai 7 adalah untuk UASnya. Jadi nanti misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.